Apa yang bisa kamu harapkan dari tahun 2021? Saya akan sampaikan hal yang sangat realistis. Saya nggak akan ikut-ikutan memprediksi ekonomi, politik, sosial, kesehatan, soal wabah corona perkembangannya akan seperti apa. Saya nggak mau bahas itu semua. Ada satu hal yang sangat penting yang harus kamu pegang di tahun 2021 hingga seterusnya. Makin tahun akan makin terlihat, akan makin terasa bahwa kita ujung-ujungnya sendiri-sendiri. Ayo kita pelan-pelan mencerna pernyataan ini. Ujung-ujungnya kita itu sendiri-sendiri. Sekarang Anda tahu kegiatan sosial semakin berkurang. Hanya bisa melalui sosmed, video conference. Semuanya kebanyakan online. Dulu bisa cipika-cipiki, bisa salaman, bisa ngakak-ngakak dengan bebas, tanpa takut droplets itu melayang kemana-mana. Kebahagiaannya, kesenangannya berbeda. Dulu kalau ada beban, jiwa lagi penuh, kepikirannya, aduh hangout janjian sama teman di food court, janjian sama teman di cafe, ngobrol, chit-chat, hahaha hihi. Itu suatu bentuk entertainment. Semakin kesini persiapkan diri kamu bahwa memang ujung-ujungnya kamu dan saya itu sendiri-sendiri. Menghadapi apa sendiri-sendiri. Kalaupun bisa sharing sama teman sangat terbatas. Via WA call misalkan. Via video call. Ya terbatas. Jadi makin kesini makin tahun. Kamu semakin tidak bisa mengandalkan manusia. Hanya Tuhan dan dirimu sendiri yang paling bisa kamu miliki. Yang paling bisa menjadi sahabat terbaik kamu. Yaitu Tuhan dan diri kamu. Tahun 2021 sudah nggak level buat kamu untuk luka batin, untuk kecewa pada sahabat. Oh dia nggak bener ternyata ya. Oh dia nggak peduli sama aku ternyata ya. Udah nggak level kecewa-kecewa begituan. Kita sama-sama udah tahu lah kita semua dipersiapkan untuk sendiri-sendiri gitu loh. Akan aneh bila tahun 2021 dan seterusnya masih ada pernyataan bahwa aku kecewa sama dia itu. Dia ternyata bukan sahabat yang baik. Dia nggak selalu ada untukku. Dia nggak seperti yang dulu lagi. Kalau masih begitu, kamu belum siap menghadapi tahun demi tahun ke depan. Biasanya di tahun-tahun yang dulu tuh, setiap akhir tahun, kita selalu bikin resolusi. Tahun depan mau gimana, mau gimana, mau gimana. Resolusi untuk tahun 2021 dan seterusnya. Yang paling realistis adalah resolusi untuk menjadikan diri lebih tangguh, menghilangkan ketergantungan pada siapapun. Kita di zaman-zaman yang belum terlalu online masih bisa ketemu, chit-chat, ngakak-ngakak. Itu pun terkadang masih mengecewakan karena mereka punya masalahnya masing-masing. Apalagi semakin jauh yang hanya bisa online. Ketika nggak ada persentuhan, ketika nggak ada interaksi, yang akan meningkatkan kemungkinan untuk pergesekan-pergesekan, salah paham. Seperti yang Anda tahu ya, kalau ada apa-apa mendingan jangan chat, mendingan jangan via telepon. Sebaiknya ketemu, lebih enak ngomongnya. Engagementnya beda ketemu dibandingkan online. Resolusi tahun depan dan tahun-tahun berikutnya adalah kamu punya target untuk menjadikan dirimu mandiri. Jangan apa-apa berharap pada orang lain. Jangan ada masalah apa berharap orang lain bisa selesaikan. Jangan ada beban apa berharap orang lain bisa mendengarkan, orang lain bisa kasih support. Walaupun ada orang yang menonton video ini mungkin akan berkomentar dalam hatinya atau berkomentar di kolom komen di bawah ini mengatakan bahwa, mas, nggak menutup kemungkinan kok. Kan walaupun kita jauh, tapi kan nggak terbatas. Kita bisa mensupport via online. Nggak bisa, beda. Semakin akan merosot tingkat interaksi walaupun online. Lama-kelamaan nih, ujung-ujungnya nih, orang tuh hanya audio call, hanya video call, bener-bener seperlunya aja. Soal mau bikin agenda, soal mau bikin planning, soal mau kerja, soal kerjaan, soal studi, bener-bener seperlunya aja. Lama-kelamaan basa-basi semakin hilang. Lama-kelamaan orang bener-bener semuanya to the point. Aku telepon kamu memang mau ngomongin pekerjaan. Udah itu aja. Basa-basi tuh udah yang dianggap konyol suatu saat nanti. Konyol banget misalkan kita video call nih. Gimana? Di sana lagi hujan ya? Wow. Rumah kamu sekarang catnya bagus ya. Kamu ganti nuansa ya. Itu beberapa tahun kemudian itu udah nggak ada. Bukan saya berpikir negatif, tidak. Tapi ini memang era digitalisasi begitu. Ketika interaksi sosial berkurang, lama-lama empatinya orang semakin berkurang. Kita ini
Kalau sudah jarang ngumpul-ngumpul, jarang nongkrong, lama-lama kemampuan empati kita itu berkurang. Kita lama-lama terseret juga menjadi orang-orang yang rendah kualitas toleransinya, rendah kualitas empatinya. Walaupun tidak boleh begitu, kita tetap harus melatih. Tapi kan saya bicara alamiahnya. Digitalisasi secara alamiah akan menurunkan kualitas itu. Tolong ingat satu hal. Jadilah tangguh. Jadilah mandiri. Jangan mengandalkan siapapun. Ketika ada masalah, jangan berharap teman-teman bisa bantu selesaikan, teman-teman bisa bantu mendengar, teman-teman bisa bantu mengerti. No, itu malah nambah beban kamu. Begitu mereka nggak melakukan sesuai ekspektasi kamu, tambah terbeban, tambah terluka kamu nanti. Bukan karena mereka jahat, enggak. Mereka terseret arus digitalisasi. Yang empatik mereka nggak seempatik dulu sama kamu ketika masih bisa ketemu, saling traktir, chit-chat, ngakak-ngakak. Beda. Bukan salah mereka, bukan salah kamu. Ini pengkondisian global. Tahun 2021 dan berikutnya, hal paling realistis yang bisa kita harapkan bukan harus kaya, harus bahagia, harus punya rumah, punya mobil. Enggak, itu enggak realistis untuk saat ini. Yang paling realistis adalah mengharapkan diri menjadi insan yang independen, yang enggak terlalu bergantung pada orang lain lagi. Supaya apa? Supaya kamu enggak tambah terluka. Karena berharap pada manusia memang sangat mengecewakan. Dari zaman dulu pun sudah nyata. Mengandalkan manusia sangat mengecewakan. Apalagi di zaman-zaman ini, di mana interaksi sosial akan semakin merosot. Semoga video ini mencegah kamu dari mengalami luka-luka batin yang gak perlu. Karena kenyataannya, banyak varian luka batin seharusnya tidak perlu terjadi. Ada jenis-jenis luka batin yang memang perlu terjadi. Itu jatah ujian kita, jatah pendewasaan. Tapi ada varian-varian luka batin yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Itu terjadi karena kamu salah ngarep, salah ekspektasi, ngarep yang enggak, berharap bahwa harusnya teman-temanku itu bisa ngerti aku, harusnya teman-temanku itu bisa mensupport aku, bisa mendukung aku, harusnya sahabat-sahabatku itu bisa meringankan penderitaanku, harusnya mereka mau dengerin masalahnya aku. Itulah harapan yang enggak, akhirnya terjadi luka batin, akhirnya terjadi kekecewaan yang tidak perlu terjadi. Gitu ya. Semoga video ini bisa membantu proses pembentukan mental kamu agar semakin kuat. Kamu bisa follow Instagram saya deddysusanto.pj_official. Di story itu ada jadwal training, silahkan dicek. Kalau kotamu termasuk di jadwal, WA nama peserta ke nomor panitia tersebut di kota itu untuk mendaftar. Mas, aku nggak mau ikut training. Ya gimana dong? Kita kan mau membaik nih, mau meningkatkan kualitas hidup. Karena jangan-jangan luka-luka batin itulah yang membatasi, menghambat mental kita untuk maju. Sehingga mengalami yang namanya menunda pekerjaan, ragu ngambil keputusan, minder, mood swing, tidak sekreatif dulu lagi, negative thinking, susah tidur, badan gampang capek, ada nyeri-nyeri nggak jelas di pundak, di perut, di dada, di kepala, dan lain-lain sebagainya, psikosomatik. Psikosomatik adalah, psiko itu jiwa, soma itu badan. Psikosomatik artinya ada beban-beban di jiwa, baik yang terpendam maupun yang disadari, ketika secara akumulatif sudah penuh, dia nitip taruh beban di badan. Ada yang nitip taruh beban di kepala, jadilah migrain, rambut rontok, pelupa, insomnia, pikun dini, dan lain-lain sebagainya. Kalau ketombe karena salah sampo ya, beda jurusan itu. Beruak kakak. Ada orang yang ketika jiwanya sudah penuh, jiwanya itu nitip taruh beban di perut. Jadilah mah, nyeri head berlebihan, nafsu makan tinggi, nafsu makan rendah, dan lain-lain sebagainya. Saya nggak mau sebut nama-nama penyakit lain yang wah ya. Tidak baik menyebut nama-nama penyakit seperti itu karena dapat mensugesti. Saya sebutkan hanya gejala-gejala kesehatan yang sering dialami oleh kita semua, yang ringan-ringan. Time doesn't heal. Waktu tidak menyembuhkan. Kita perlu berusaha untuk memulihkan diri kita. Ada doa, ada usaha. Harus seimbang. Kalau ternyata setelah kamu lihat jadwal di Instagram saya, tidak ada kotamu terdaftar di situ, apa boleh buat kamu ikut training secara pribadi. Ini coaching pribadi. Nanti via WA call dengan saya.
tapi harus daftar dulu. Nah, daftarnya agak beda. DM, Instagram, kuliah psikologi. Daftar di situ DM dulu. Bilang bahwa kamu mau daftar training private, coaching private. Tapi saya harus sampaikan ya, bahwa training publik itu jauh lebih melegakan dibanding terapi personal. Beda. Bisa 5-20 kali lipat rasa lega dan plongnya. Semoga kota kamu termasuk dalam list jadwal training kami. Itu lebih baik. Namun kalau tidak ada dalam jadwal, ya apa boleh buat. Ikut coaching private. Baik demikian ya, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.